Assalamualaikum teman-teman. Malam ini gua ke tempatnya Mbah Kebut. Jadi kemarin itu ada DM dari sedulur Germo Channel yang ada di Lombok. Beliau menanyakan mengenai fungsi dari magnet yang ditekan, dimasukkan lebih dalam mendekati ke arah crankcase. Nah, untuk itu makanya gue ke tempatnya Mbah Kebut. Mudah-mudahan beliau ada pencerahan buat kita semua. Tapi ini gue disclaimer dulu ya, teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari tayangan ini, negatifnya dibuang ya. Mbah apa itu? Monopoli. Malam-malam kamu datang ke sini, Li. Ada apa, Li? Ini mau nanya itu, Mbah. Ada sedulur yang DM, Mbah, di Instagram. Ada apa? Dia menanyakan, nyuwun pangapunten, Mbah, magnetnya. Monggo. Nah, magnet ini, Mbah, ini anggaplah ini racking ya, Mbah. Iya. Dimasukkan lebih ke dalam gitu, Mbah. Iya. Itu memiliki fungsi apa dan bagaimana pengaruhnya di kinerja mesin, Mbah? Racking, Mbah. Bagus. Pertanyaan yang bagus, yang harus dijawab dengan gamblang. Jadi gini, Mas. Pripun, Mbah? Nek sing jenenge yang namanya bobot itu didekatkan dari poros titik tumpu. Contohnya gini, ini semakin mendekat, otomatis itu berat di luarnya jadi lebih berkurang. Kalau didekatkan seperti ini, berat kesininya jadi lebih ringan. Kelebihannya lagi, misal kalau di sini terjadi getaran, jarak getarnya bisa diminimalisir karena posisinya lebih pendek. Mendekat ke dalam. Betul. Nah, kelebihannya yang lain, dari hal seperti ini, itu gerakan dari putaran magnet jadi lebih stabil karena posisinya tidak menjauh. Walaupun ukurannya hanya beberapa mili, tetapi itu efeknya sangat besar dan cenderung lebih aman pada titik tumpu as magnet. Seumpama dilakukan ubahan itu, planusnya kena makan dong, Pak? Ya kalau langsung diubah, langsung dideketin ya pasti kena makan. Kalau mau mengubah konsep itu harus mengubah sisi yang lain. Contohnya seperti ini. Ini plandes racking dari segi aslinya yang belum digeser-geser. Ini udah dikobel nih, Mbah. Nah, tidak boleh ngomong seperti itu. Gini ya, kalau plandes racking mau dirubah dari pengapiannya, didekatkan atau dimundurkan, itu diusahakan jangan mengubah sektor yang ini. Bisa saya kasih lihat, contohnya jangan mengubah sektor yang seperti ini, karena ini sangat riskan. Tapi kan gampang, Pak. Memang betul. Tapi pada saat dia dikencengin, dia itu bisa meleset. Karena posisinya melebar. Beda dengan yang aslinya. Yang aslinya itu kan satu titik. Kali ini kan berubah menjadi berapa titik. Dia akan bisa bergeser. Lantas, nanti bingung sendiri. Semisalkan mau dimajukan pengapiannya, kalau mau sarannya, Mbah, bagaimana, Mbah? Kalau saran saya, kalau mau mengubah, mau dimajukan pengapian, lebih baik ambil dari sektor sininya saja. Dari sektor titik pulser yang ada di posisi ini. Ya, posisi ini itu letaknya sebenarnya adalah titik duduk pengapian. Ini bisa
dikikir atau dikurangin sedikit menurut keinginan berapa derajat dari waktu pengapian. Itu Kan bentuknya kayak ya kayak konsep, capit Pak. udang Ya, begini, seperti ini kan. Sebenarnya itu ground sama. Itu sebenarnya ground sama. Itu didekatkan pun sebenarnya sama. Misalkan diginiin, Sama, tetap sama. Beginiin. Sama saja karena itu Kalau titik masa diginiin. yang sama. Oh, itu sudah melenceng. gini. Ya, itu udah melenceng itu. Jadi digeser ininya aja. Digeser titik ininya saja ya. Titik ininya saja yang digeser. Ya. Antara naik atau antara turun. Kalau untuk maju pengapian berarti posisinya naik. Kalau untuk mundur pengapian berarti posisinya turun. Kerennya nggak digeser, Mbah. Jangan dirubah-rubah. Karena itu kan titik kutub utara dan kutub selatan buat magnet. Itu nggak bisa. Kalau dirubah-rubah nanti malah jadi ngaco. Misalkan dirubah bagian sini nih ya. Ini nanti akan berubah semua. Akan berubah semua. Seumpama sepulnya digulung, Mbah. Tetapi posisi pulsernya tetap dibiarkan standar. Itu kira-kira memberikan dampak baik nggak, Mbah? Untuk mesin, Mbah, di ruang bakar. Kemungkinan besar sedikit kecil. Tapi tahanannya naiknya tinggi, Mbah. Betul, ketahanan naik tinggi, tapi kurvanya tetap sama itu, tidak berubah. Dia tidak akan mengubah. Kurvanya sama, Mbah. Kurvanya tetap sama, power band-nya tetap sama. Kalau mengubah, ya harus diubah dari sektor otaknya yaitu CDA-nya. Kalau sininya sudah dirubah, voltase ohmnya dari CDA-nya juga harus disesuaikan dengan ketentuan voltase yang ada di keren sepul. Jadi pabrik itu membuat keren sepul gulungannya berapa ohm harus disesuaikan dengan kapasitas CDA yang ada di kumparan sepul itu. Jadi tidak asal main dirubah. Kalau mau satu cepet buat gitu, pakai jin aja, Mbah. Zaman sekarang kok pakai jin. Zaman sudah canggih toh, Li, tidak bisa pakai jin lagi sekarang. Tapi ada kabar katanya ada joki yang begitu, Mbah. Oh, itu tidak benar yang kayak gitu. Itu tidak benar. Yang seperti itu kan itu hanya pandangan-pandangan orang yang musyrik. Zaman sekarang itu kan ya maaf, zaman sekarang udah teknologinya sudah maju, peradaban perkembangan teknologi juga semakin pesat. Jadi kita juga harus dipacu dengan pemikiran-pemikiran yang lebih benar. Merdeka. 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 Terus gini, Mbah, mengenai Mbah mikir tenggelam, Mbah. Miknya Mbah tenggelam. Oh ya, sebentar. Iya. Mengenai mudah-mudahan itu cukup membantu ya teman-teman. Siapa namanya itu yang DM ya, abang yang di Lombok lah, Bang. Kalau ada yang kurang abang DM lagi nggak apa-apa. Rahasia terjamin, Bang, pokoknya. Terus untuk ini, Mbah, blok, Mbah. Ya. Gimana? Itu kemarin ada yang nawarin blok Y2, Mbah, Ya. sama Y1. Ya. Ambil yang mana, Mbah? Dua jenis itu sebenarnya itu sama kategori. Blok Y1 dengan Y2 itu blok yang sama kategori. Beda, Mbah, kan angkanya beda. Satu sama Memang dua. dari ukuran serinya antara Y1 dan Y2 itu kan beda di urutan angka. Y1 dan Y2. Itu kode apaan sih, Mbah? Itu sebenarnya kode produksi dari ukuran tahun. Dari ukuran tahun. Tahun apaan, Mbah? Dari tahun produksi dikeluarkan bahan itu, bukan dari produksi dijual, tapi dari produksi tahun. Dia bukannya beda ya, Mbah? Jalur-jalur portnya. Kalau untuk Y1 dan Y2, Y3 dan Y4 yang kondisinya sini masih rapat, belum bolong seperti ini. Nih, ambil contoh. Ini sama. Sininya sama. Sampai sininya sama. Tapi kalau sudah YP berbeda. Ini apa, Mbah? Ini sebenarnya blok Y4, tapi yang sininya serinya berlubang. Ini serinya berlubang. Ada Y4 yang ininya belum berlubang. Kalau jalur portnya sama aja semuanya. Kalau jalur portnya Y1, Y2, Y3, Y4 sama, kecuali YP. IP beda di mana, Mbah? YP beda di sini, di lubang porting.
Dia bedanya Dia lebih besar. menyempit. Tujuan YP sebenarnya untuk irit. Kacamatanya Mbak dalam. Iya, dia lebih kecil. Sebenarnya lebih kecil, walaupun exhaust-nya sama. Exhaust-nya sama. Exhaust-nya tingginya standarnya 28, lebarnya 35, sama. Oh, Sama. berarti pantas saja orang-orang nyari-nyari yang bloknya Y1, Y2 ya. Ya betul, dari material bahannya dia lebih bagus. Saya tidak menjelekkan dari produksi yang sekarang, tidak, itu urusan pabrikannya dengan quality produk ya. Tapi kalau blok Y itu yang jelas dia materialnya, linernya itu jauh lebih keras dan lebih alot dan lebih licin. Bukannya kalau licin malah nggak bagus ya Mbak? Ish, Jalur port bukannya dibiarkan kasar gitu Mbak? itu sebenarnya penggunaan yang kasar itu sebenarnya untuk motor non-stop, bukan untuk motor yang ukuran singkat. Untuk motor non-stop, Road race maksudnya Mbak? road race, misalkan untuk motor dengan jarak tempuh durasi yang lama, di atas 2 menit atau 3 menit. Ini buat apaan Mbak? Road race? Kalau ini kan sebenarnya ini ada orang bawa blok racking, cuman kondisinya udah salah konsep. Seperti ini sudah salah konsep ya. Nah, jadi saya membacanya, analoginya itu mungkin pikiran orang, ya ini menurut saya ya. Siapa yang ngorek Mbak? Ya mungkin kamu kan. ada kamu lihat. Jadi bisa lah korekannya Mbak? Ya ini sih kurang tepat kalau menurut saya. Makin gede makin bagus Mbak. Udah jempol Mbak. Masuk Tidak jempol juga, Mbak. tidak juga. Konsep motor Jepang dengan motor Eropa berbeda. RSGP gede-gede Mbak. RSGP besar-besar. Iya. Tapi karena kan dia punya ruang kompresi sekundernya, dia itu kan padat. Beda dengan motor Jepang. Motor Jepang itu ruang kompresi sekunder bawahnya itu cenderung lebih longgar. Berarti ini nggak kepake blok Mbak? Enggak, ini enggak kepake. Ini hanya untuk analisa baca saja. Untuk analisa baca. Kalau misalkan valve-nya dia Standarnya maksudnya. valve standarnya apa bisa dimaksimalkan seperti produk racing Mbah? Bisa, pertanyaan yang bagus juga. Sebenarnya valve standar itu dari pabrik sebenarnya sudah bagus. Yang penting seating karetnya itu masih lunak. Seating tatakan valve-nya itu yang ada karetnya itu yang penting masih lunak. Jadi dia saat mendekap valve dan tatakan karetnya itu dia minim untuk kebocoran. Kalau valve misalkan kayak Air King diganti Air Jet, itu sebenarnya banyak unsur kerugiannya. Emang kalau dari secara fisik sih kayaknya sama Mbah. Sepertinya sama. Bedanya di mana sih Mbah? Dia bedanya kalau Air Jet justru lebih pendek. Lebih pendek. Segitiganya lebih pendek. Air King justru lebih condong ke dalam. Lebih menjorok ke dalam. Lebih menjorok ke dalam. Tapi kalau untuk lidahnya Mbah? Kalau untuk lidahnya Air Jet lebih lebar, Air King di bawahnya. Tapi sebenarnya debitnya sama. Debitnya sama. Debitnya sama, sebetulnya itu debitnya sama. Terus kenapa orang-orang sugesti pakainya Air Jet Mbah? Suges. Itu saya enggak pernah bikin pakai Air Jet. Saya dari dulu Air King saya lebih cenderung aman dan safety-nya itu mendingan pakai standar. Kita mainin lidah membrannya saja. Bisa menggunakan lidah membran yang dari fiber kalau mau aman, dari jenis yang berkualitas. Kalau mau agak lembab pakai lidah buaya. Ya, pakai lidah buaya untuk keramas kalian ya. Tuh. Terus gini Mbah, ini gelap. Ini ada mesin Foswan sebenarnya. Iya. Cuma saya rasa untuk pertemuan awal pertama, Iya. saya cukup sampai di sini dulu Mbah. Iya. Untuk teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo ditulis di kolom
kolom komentar atau DM aja. Rahasia terjamin. Nggih. Begitu, Mbah. Nggih. Matur suwun ya, Mbah. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.